Devia Agustin, Dina Putri, Fadil Angelino, Krisna Aulia, Tikaila Azana, Nadia Revita Anjani, Naura Asifatu, Suhayati Rahman Dania, Sandi Bagas Saputra, Stefano, Raisa Revina, Kansa Nuhayu, Valentino Fadli, Catherine Ewodia. Baik, ada 5 orang yang sudah hadir. Nah, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat? Masih. Tapi kok lemas? Kalau begitu supaya tambah semangat, kita bernyanyi dulu ya. Seperti kemarin kita menyanyikan 7 kebiasaan dari anak Indonesia hebat dan pelajar Pancasila. Kita mulai pelajar Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, berikan dan bersama, berjuang berbeda, bersama mulia, berbeda aduk, bergotong royong mandiri, kreatif dan berkreasi. 7 kebiasaan. Baik, sudah menyanyi, sudah dirasain. Sekarang disiapkan dulu berdoa sebelum kita mulai pelajaran ya. Kelasnya siapkan. Kita ngobrol siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Salam.
biasanya kalian menyebut barang bekas itu dengan nama apa? Sampah. Di pembelajaran sebelumnya sampah sudah dibahas tentang barang bekas, sudah dibahas ya. Sekarang kita akan membahas tentang cara mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang berguna, bernilai ekonomi, bernilai estetis, dan dapat digunakan kembali. Ya, namanya daur ulang. Jadi bisa digunakan lagi. Nah, di sini maka muncul temanya daur ulang kerajinan dari plastik. Berarti kerajinan daur ulang dari sampah plastik. Nah, sampah plastik itu apa saja ya? Contohnya kira-kira yang bisa kita daur ulang. Botol minum ya, terus plastik loh. Sedotan, lalu gelas aqua, ya kan? Apalagi ya kira-kira? Plastik. Gelas aqua, botol, sedotan, apalagi yang dari plastik itu yang bisa. Ember itu juga bisa ya. Ember plastik itu kan ada loh, itu bisa digunakan. Nah, sebentar saya ingin bertanya lagi. Tujuan kita mempelajari apa namanya daur ulang dari kerajinan plastik itu diantaranya untuk supaya kita tahu sampah plastik itu kan sangat lama bisa terurai ya. Jadi tidak bisa membusuk dalam waktu yang cepat, tapi sangat-sangat lama. Bahkan bisa mencapai ratusan tahun tetap utuh, tidak terurai atau tidak membusuk. Itu berbeda dengan sampah organik, daun, sisa makanan. Itu kan cepat terurai terus kembali menjadi tanah. Bayangkan saja, kalau sampah plastik selama ratusan tahun tidak bisa membusuk, berapa banyaknya sampah plastik yang ada di bumi ini? Ya kan? Maka dari itu kita diajari untuk mendaur ulang sampah supaya bisa kita gunakan kembali. Kalau dibuang-buang terus dibuang-buang, satu hari katakanlah satu orang di sini minum satu botol, terus dibuang ya. Satu botol itu di sini siswanya kan 23 ya. Dibuang 23. Terus besok lagi. Mungkin belum ada 1 tahun, satu kelas ini sudah penuh dengan sampah plastik. Bayangkan bila itu terjadi pada seluruh dunia. Tidak hanya botol saja sampahnya, ada plastik dari sisa belanjaan ibumu, ya kan? Sisa belanjaan, sisa bungkus makanan, misalnya mie instan, Masako, dan lain-lain, bungkus minyak itu makan tebal sudah terurai ya. Itu kalau kita kumpulkan bisa memenuhi bumi. Makanya suhu udara di bumi sekarang menjadi sangat panas sekali karena efek dari tumpukan sampah itu tadi. Itu berefek kepada suhu di bumi. Jadi sekarang bumi terasa semakin panas. Nah, sebagai kita sebagai orang yang berpendidikan, kita harus peduli dengan keadaan lingkungan kita. Dengan cara apa tadi? Mendaur ulang sampah plastik supaya tidak sia-sia. Nah, selain mendaur ulang, kita juga bisa mengurangi sampah plastik, mengurangi pemakaian sampah plastik. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan sampah plastik. Nah, tujuan selanjutnya. Tadi kita sudah menentukan sampah plastik apa, ya. Contoh sampah plastik apa yang bisa kita gunakan untuk membuat karya atau kerajinan. Sekarang kita dituntut memilih 2 bahan untuk dimanfaatkan dalam karya seni yang akan kita pelajari hari ini. 2 bahan ya. Lalu kita merancang karya berdasarkan bahan sampah plastik tadi. Merancang itu mengkonsep, merencanakan. Misalnya dari botol,
botol. Mau saya jadikan apa ya botol bekas ini? Mau saya jadikan apa botol bekas ini? Terus membuat satu karya kerajinan dengan memanfaatkan sampah plastiknya. Kalau sudah kamu rencanakan botol ini akan tak buat ini. Nah ini kamu buat, kamu kreasikan dengan bahan-bahan yang bagus supaya menjadi cantik dan bisa digunakan. Tapi tidak hari ini ya kita membuatnya. Hari ini kita akan mengkonsepsi saja, mulai dari pemilihan bahan, merencanakan dan membuat prosedur pembuatan karya tersebut. Nanti sebelum kita lanjutkan, nanti kita akan menonton sedikit video tentang contoh membuat karya kerajinan. Sekarang tolong disiapkan buku tulis dan pensil. Kita akan mulai mengkonsepsi atau memilih dulu bahan apa ya yang kira-kira dapat kita jadikan kerajinan. Oh ya, maaf. Untuk membuat karya kerajinan ini nanti kalian tidak bekerja sendiri. Kuning akan membentuk kelompok untuk kelas ini. Jadi kelas ini ada berapa siswa ya? 18, ada 18 siswa. Jadi nanti ada 6 kelompok, satu orang berisi 3. Dan nanti satu kelompok ini bisa membuat karya seni. Kalau membuatnya di rumah tidak di sekolah, karena mungkin membutuhkan waktu yang agak lama ya. Nanti jadi dibuat di rumah. Jadi saya bentuk dulu saja ya kelompoknya. Nah, caranya kita hitung sampai 6 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, begitu seterusnya. Jadi nanti yang nomor 1 kelompoknya di nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2. Begitu, kalian paham kan? Nah, kita mulai ya. Ini hitung dari sini. 1, benar, 1. Nah, sudah ya. Kelompok 1 coba ngacung. Yang nomor 1 tadi, angkat tangan. Yang bilang nomor 1, oke. Nomor 1, nomor 4, ayo. 1, 2, Fahril. Nah, ini kelompok 1 diingat-ingat. Ruhayati, Anila, dan Fahril. Saya catat. Kelompok 2, angkat tangan. Angkat tangan yang menyebutkan angka 2 tadi. Raisya, Bagas, Krisna. Oke, angkat tangan yang menyebutkan kelompok 3. Seti, Iman, Mikaela. Yang menyebutkan kelompok nomor 4, angkat tangan. Devia, Yeksan, Java. Yang menyebutkan kelompok 5, angkat tangan. Naura, Stefano, Nadira. Yang menyebutkan kelompok 6, angkat tangan. Oke, sudah terbentuk 6 kelompok di kelas kita. Sekarang bagaimana kalau kita duduknya seperti ini dulu saja ya. Seperti ini dulu.
misalnya. Bahan. Ini misalnya Bunda mau buat ini kotak pensil dari botol bekas. Bahan, botol plastik, kertas marmer, lem. Ya misalnya ini alat. Ini harus dikonsepin dulu. Alat, gunting. Terus apa lagi ya? Cutter. Spidol mungkin bisa buat hiasan kembali. Ya misalnya ini konsepnya seperti ini. Terus cara membuat atau langkah. Nah ini penting ya. Langkah ini penting supaya kita bisa membuat sampai selesai. Nah supaya kalian tidak bingung, bagaimana kalau kita nonton videonya tutorial cara membuat kerajinan dari selongsong plastik dulu ya. Ini mau dicatat. Ini dulu. Kita buat dulu ya. Nanti kita tonton bisa lihat dulu. Saya sambungkan dulu. Nanti ada dua video, bisa kalian bandingkan, kalian mau pilih yang mana atau mencontoh yang mana. Kita tonton, kalian tenang supaya suaranya bisa terdengar ya. Jelas ya? Terdengar? Oke, kita tonton sama-sama.
bahan yang digunakan. Bisa kalian coba dari situ. Nah, ini langkah-langkah pembuatan. Ini adalah contoh ya.
Nah, ini jadinya cantik sekali ya. Nah, ini dari bahan plastik ya, dari sampah plastik bisa jadi sesuatu yang berguna, bernilai estetis, cantik ya. Ini apa sih? Empat pensil dari botol plastik bekas. Terus ditambahi, hanya ditambahi kertas marmer, tapi bisa digunakan. Coba kalau botol plastik saja, pasti kalian buang, ya kan? Ini kok sederhana sebenarnya. Botol plastik ditambahi kertas marmer, bentuk atasnya bentuk daun, jadi bentuknya seperti buah nanas. Kira-kira dari gambaran hasil karya kerajinan ini sudah terbayang belum nanti kalian akan membuat apa? Sudah? Atau mungkin hal yang sama dengan konsep yang berbeda, misalnya bentuknya saya pengen membuat bentuk hewan misalnya, bisa gampang sekali kalau buat hewan, tinggal digunting ini apa namanya, ujungnya dilicipi. Pernah buat belum? Ujungnya dilicipi jadi bentuk telinga gitu, terus mungkin dicat atau ditempeli kertas marmer dan dari mata itu ya. Benar. Ini adalah salah satu contoh. Nah, nanti karena tadi kalian sudah saya buka kelompok atau kelompok 3 orang, nanti silakan kalian buat konsep bersama-sama mulai dari bahan, alat, dan langkah-langkah pembuatan. Ya, bisa? Kira-kira bisa. Jadi misalnya terbayang, itu saya pengen membuat entah pensil dari gelas aqua. Dan ditulis, tinggal tulis bahannya, alatnya apa saja yang dibutuhkan, lalu langkah-langkahnya. Sebenarnya langkah-langkah tadi kan cukup sederhana kan, ya kan? Saya yakin kalian bisa. Nah, sebelum masuk ke ini, sebelum kalian membuat konsep, nanti kalian akan saya beri soal latihan dulu mengenai apa ya, pemanfaatan sampah plastik dan sampah plastik. Soal ini saya tulis dalam lembar kertas, namanya LKPD, lembar kerja LKPD. Nanti akan saya bagi, kemudian kalian isi, diberi nama, jangan lupa ya. Nah, sebelum saya bagi begini, tadi kan saya meminta kalian membuat konsep dari karya seni yang akan kita buat. Jadi nanti kita buat konsepnya, ditulis di buku tulis, lalu nanti dikumpulkan. Saya ingin tahu apa yang akan kalian buat, ya. Setelah mengerjakan LKPD ya. Jika ada yang bingung atau ingin bertanya, sangat boleh. Jangan lupa diberi. Aku mengerjakan LKPD ini sekitar 15 menit. Saya kira waktu itu cukup untuk mengerjakan soal-soal ini, ya. Jadi jam 10 kurang 5 menit nanti dikumpulkan. Jadi saya akan beritahu kalau waktunya sudah habis. Sambil mengerjakan nanti saya akan putarkan video tutorial pembuatan
ide pada kalian apa yang akan kalian buat nanti. Nah, silakan kerjakan dulu.
Dan tambahin waktu 5 menit ya. Tandanya kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kira-kira dari pelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Dari pelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa sampah ternyata tidak hanya dibuang, bisa kita manfaatkan menjadi barang-barang yang berguna bernilai ekonomi dan estetis. Kita harus mengolah sampah dengan cara yang benar supaya tidak terbuang sia-sia, ya. Karena sampah yang terbuang sia-sia hanya akan memenuhi bumi, terutama sampah plastik yang tidak bisa terurai atau membusuk. Dengan pengolahan yang tepat, sampah plastik akan berguna untuk kita. Baik, silakan kalian berkepas, lalu bersiap untuk sekolah. Oh iya, jangan lupa nanti konsepnya kalian buat bersama kelompok dan karyanya. Ya. Ketua kelasnya, silakan siapkan berdoa. Kita duduk siap berdoa mulai. Bismillah.